Ya, halo teman-teman, dalam lanjutan Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 April 2024, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kedua melawan Timnas Australia U23, di mana kick-off akan berlangsung jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat dan akan siarkan langsung di RCTI. Oke, ini menjadi perjuangan kedua Timnas Indonesia setelah di pertandingan pertama kemarin Timnas mengalami kekalahan melawan tim tuan rumah dengan skor 2-0. Ya, jika kita flashback di pertandingan pertama kemarin, sebenarnya Timnas Indonesia tampil sangat bagus. Timnas Indonesia juga mampu mendominasi pertandingan, juga melakukan kombinasi untuk melakukan serangan ke Qatar. Dan seperti di statement saya sebelum pertandingan itu, bahwa Timnas Indonesia punya peluang besar untuk memenangkan pertandingan melawan Timnas Qatar. Namun melawan tim tuan rumah tentu saja banyak sekali faktor X yang terjadi, dan terbukti di pertandingan pertama kemarin bagaimana Timnas Indonesia harus melawan Timnas Qatar dan juga seorang wasit yang seharusnya menjadi pengadil, namun banyak sekali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh wasit yang sangat merugikan Timnas Indonesia, termasuk 2 kartu merah dan 1 penalti yang yang disangsikan ke Timnas Indonesia. Ya, dan saya juga baru tahu kemarin ternyata VAR bisa dimanipulasi, digunakan untuk hal-hal yang merugikan tim lain. Di pertandingan melawan Qatar kemarin, nampak VAR digunakan untuk mencurangi timnas Indonesia. Bagaimana sebuah aksi yang tidak sengaja dari Rizky Ridho, lalu injakan yang juga tidak sengaja dari seorang Ramadan Sananta dalam posisi 50-50 atau perebutan seperti itu, ya mereka harus menerima kartu merah karena VAR digunakan seolah-olah atau di stop saat mereka dalam posisi menginjak atau Rizky Ridho yang terlihat memukul seperti itu, dan akhirnya ya berbuah kartu merah dan bermain dengan 9 orang melawan timnas Qatar. Itu juga sangat sulit bagi 9 pemain kita pun sebenarnya. Meskipun saat itu bermain dengan 9 pemain, timnas Indonesia juga menampilkan penampilan yang cukup bagus, masih bisa melakukan serangan. Dan justru sebaliknya Qatar bermain di bawah, apa ya, bukan di bawah perform, bermain di bawah timnas Indonesia lah. Dan seharusnya di pertandingan itu jika fair, timnas Indonesia mampu meraih poin, setidaknya hasil imbang. Ya, namun di pertandingan kedua ini kita lupakan saja di match pertama kemarin. Seperti apa yang disampaikan Coach Sintayong dan juga Erick Thohir kepada pemain, jangan sampai hasil kemarin mempengaruhi motivasi dari anak-anak atau pemain timnas U23 ini untuk terus berjuang membela Garuda di ajang turnamen Piala Asia kali ini. Dan di pertandingan kedua melawan Australia U23, saat ini secara klasemen Australia berada di peringkat kedua setelah di pertandingan pertama kemarin bermain imbang melawan Yordania. Lalu timnas Indonesia menjadi juru kunci alias di peringkat paling bawah di peringkat 4 hasil kekalahan pertandingan pertama kemarin. Ya, namun jika saya boleh amati di match pertama kemarin, penampilan Australia melawan Yordania, Australia tampil cukup bagus. Mereka mendominasi pertandingan, namun memang sayang tidak tercipta gol saja dan akhirnya berbuah imbang di pertandingan kemarin. Dan head to head dari pertemuan terakhir timnas Indonesia U23 melawan Australia U23 ini terjadi pada tahun 2021. Ini dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2022 waktu itu, di mana di 2 pertandingan kualifikasi timnas Indonesia mengalami 2 kekalahan. Yang pertama saat bertandang ke Australia, timnas Indonesia mengalami kekalahan tipis 1-0. Lalu ketika bermain di Jakarta, timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 2-3. Ya, dan waktu itu timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Asia. Ya, namun head to head ini tidak menjadi patokan sekarang, karena kita tahu bahwa timnas Indonesia U23 di tahun 2021 dan tahun sekarang 2024 sudah mengalami banyak sekali perubahan dan juga dari segi permainan sekaligus taktik. Dan di pertandingan ini saya masih punya keyakinan, meskipun yang kita hadapi adalah Australia, namun Australia kelompok umur masih berbeda lah dengan Australia kelompok senior, karena di timnas U23 kita sekarang
banyak sekali pemain-pemain yang tampil di timnas senior yang kemarin di Piala Asia juga bertemu dengan Australia senior, dan kita juga mampu mengimbangi, mampu melakukan serangan meskipun akhirnya berujung kekalahan. Namun saat ini melawan Australia U23, secara pribadi saya punya optimis bahwa timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan. Meskipun di pertandingan ini pemain kita akan absen, ada dua pemain yang absen yaitu Ramadan Sananta dan juga Ivar Jenner. Namun absennya dua pemain ini semoga bisa ditutupi dengan strategi Sintayong, dan juga timnas Indonesia saat ini memiliki satu tambahan kekuatan baru lagi, yaitu dengan bergabungnya seorang Justin Hubner yang pada hari Rabu kemarin sudah secara resmi dilepas tim Cerezo Osaka untuk membela timnas U23 di ajang Piala Asia kali ini, dan kemungkinan akan bergabung dengan tim sampai di Doha Qatar, yaitu hari Kamis atau hari ini. Dan semoga nanti bisa dimainkan untuk menambal posisi-posisi yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner, baik sebagai back ataupun sebagai gelandang ya, karena Justin Hubner punya kemampuan di dua posisi itu. Oke, jadi bagi timnas Indonesia jika terus ingin mengejar target untuk lolos ke babak perempat final atau lolos dari babak grup ya, di pertandingan ini atau sisa dua pertandingan lagi, timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan pertandingan sebaik mungkin. Yang penting fight, dan semoga bisa menang melawan Australia. Lalu di pertandingan terakhir kita bertemu dengan Yordania juga, semoga timnas Indonesia juga mampu tampil sangat bagus, dan semoga hasil dari pertandingan kemarin tidak mempengaruhi apapun dari segi motivasi dan juga semangat dari pemain timnas U23. Oke teman-teman, sekian untuk video terbaru terkait jadwal timnas di ajang kualifikasi di ajang Piala Asia U23 kali ini. Dan akan kita sambung dengan video-video lainnya seputar Liga 1 dan ataupun timnas. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.